Ya, pertama-tama ada suku Sasak, yang kedua ada suku Bima, dan yang ketiga suku Dompu. Di wilayah ini yang paling sering digunakan yaitu bahasa Bima. Yuk kita simak untuk melihat baju adat Nusa Tenggara Barat. Hingga beberapa hal unik dari Provinsi NTB ini. Pakaian adat NTB memiliki banyak ragam dengan ciri khas dan fungsi masing-masing. Berikut ini salah satunya. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yuk. Pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian, mulai dari bagian bawah, laki-laki akan memakai kain pelung, yang bagian ujung kain menjuntai ke bawah. Serta ada tambahan ikat pinggang yang terbuat dari kain songket yang disulam benang emas dan biasanya digunakan untuk menaruh keris. Lalu pada bagian tengah memakai pegon, yang mirip dengan jas Eropa. Baju ini melambangkan keanggunan dan kesopanan. Pada bagian atas, bagian kepala laki-laki akan memakai penutup kepala yang disebut sapuk yang melambangkan rasa hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga pikiran dari hal negatif. Sehari-hari, sapuk yang digunakan dari bahan tenun, sedangkan dalam acara adat menggunakan sapuk dari bahan songket benang emas. Setelah mengenal pakaian adat laki-laki, sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, perempuan akan memakai kain pelung. Pada bagian tengah, perempuan akan memakai baju lambu, baju lengan pendek dan kerah bentuk V. Pada bagian pinggir baju, terdapat jahitan benang emas. Lalu rambut perempuan akan disanggul dan biasanya ada tambahan bunga seperti bunga cempaka atau bunga mawar. Dan ada tambahan aksesoris seperti sepasang gelang tangan dan kaki. Wah, unik ya pakaian adat dari NTB ini. Tilokak merupakan alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Barat yang memadukan musik seperti gambus dan gendang. Cilokak, sebuah musik tradisional dari Pulau Lombok yang terkenal karena harmoni vokal dan alunan musik yang memikat hati dan sebuah warisan yang menjadi nyawa bagi masyarakat setempat. Selanjutnya ada gegorok tandak, adalah tari tradisional yang dilakukan secara bersama-sama tanpa alat musik. Sangat beraneka ragam makanan khas dari Nusa Tenggara Barat, bukan? Wah, di Nusa Tenggara Barat ada tradisi yang menarik nih, di mana calon mempelai pria melarikan calon mempelai wanita dengan persetujuan kedua belah pihak. Meski terlihat seperti penculikan, tapi ini tradisi. Bagi masyarakat suku Sasak, tradisi kawin lari ini dikenal dengan nama merari. Dalam konteks pernikahan, merari diartikan sebagai seorang laki-laki yang melarikan perempuan untuk dijadikan istri. Kawin lari atau merari ini merupakan perkawinan yang dilakukan dengan cara membawa lari seorang dedara atau perempuan apabila ada teruna atau laki-laki yang ingin mengawini pujaan hatinya. Karena dalam ketentuan adat tidak diperkenankan melamar terlebih dahulu apabila ingin mengawini perempuan. Istilah kawin lari ini dipahami oleh masyarakat di hampir seluruh Pulau Lombok. Apabila pada daerah lain dikenal dengan prosesi peminangan atau melamar sebelum menikahi calon istri maupun suami, maka hal tersebut tidak berlaku pada masyarakat suku Sasak. Meminang atau melamar bakal calon istri dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap keluarga calon istri. Teruna atau laki-laki apabila ingin menikahi dedara atau perempuan, maka kewajibannya yaitu harus menculik atau membawa lari si gadis dengan syarat
yang bisa dikatakan mudah, yaitu gadis tersebut harus sudah bisa menenun. Namun demikian, kawin lari ini berbeda dengan perkawinan secara diam-diam, bukan pula pernikahan secara terpaksa. Kawin lari bersama. Kawin lari bersama adalah salah satu proses awal perkawinan dalam tradisi suku Sasak. Perkawinan dilakukan atas persetujuan si gadis atau wanita. Cara melakukannya, si pria dan gadis sepakat melakukan belarian. Si gadis secara diam-diam diambil kerabat pihak bujang dari tempat kediamannya, atau si gadis datang sendiri ke tempat kediaman pihak si bujang. Segala sesuatunya berjalan menurut tata tertib adat belarian. Misalnya, setelah diculik, si gadis diinapkan di rumah kerabat si bujang dan tidak boleh disentuh atau diganggu. Bila mana seorang gadis berhasil diculik, maka pada malam itu juga dilanjutkan dengan acara mangan merangkat, yaitu suatu upacara adat yang menyambut kedatangan si gadis di rumah calon suaminya. Hal ini merupakan upacara peresmian masuknya si gadis dalam keluarga calon suaminya. Kadang nongak le kesambi benang kata setakilang ado dende mun cempa ke si kembang sanda sak sengah ke jari sahabat taja onya dek nemati nane rasa kejarian aro dende mun cempa ke si kembang sanda sak sengah ke jari sahabat. Kadang nongak le kesambi benang kata setakilang ado dende mun cempa ke si kembang sanda sak sengah ke jari sahabat taja onya dek nemati nane rasa kejarian aro dende mun cempa ke si kembang sanda sak sengah ke jari sahabat. Kadang nongak le kesambi benang kata setakilang ado dende mun cempa ke si kembang sanda sak sengah ke jari sahabat taja onya dek nemati nane rasa kejarian aro dende mun cempa ke si kembang sanda sak sengah ke jari sahabat. Kadang
ongak le kesambi benang kata setakilang ado dende mun cempaka si kembang sanda sak sengah kejari sahabat taja onya dek nemati nane rasa kejarian aro dende mun cempaka si kembang sanda sak sengah kejari sahabat